Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Pelajaran pertama dalam cooking class adalah membahas dan pelaksanaan pembuatan cake atau kue. Cake dalam pengertian umum merupakan adonan panggang dengan bahan dasar tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Selain itu juga, cake dapat dibuat dengan bahan tambahan yaitu garam, bahan pengembang, shortening, susu, dan bahan penambah aroma. Bahan-bahan ini dikombinasikan dengan menghasilkan remah yang halus, tekstur yang empuk, warna menarik, dan baik aromanya. Langkah-langkah untuk membuat kue ialah: pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat cake atau kue. Yang kedua, siapkan alat-alat untuk membuat cake atau kue. Dan yang ketiga, penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di tempat mereka bekerja atau area kerja. Yang pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat cake atau kue. Untuk membuat cake atau kue, bahan-bahan yang disediakan diantaranya: pertama, tepung terigu, ada gula, telur, lemak, susu, garam, dan air, bahan pengembang, ada bahan isi, selanjutnya ada buah-buahan, ada rempah-rempah, ada keju, selai buah-buahan, coklat, dan buttercream. Yang kedua, siapkan alat-alat untuk membuat cake atau kue. Alat yang umum digunakan untuk membuat cake adalah stand mixer, fungsinya untuk mengocok adonan, misalnya telur dengan gula atau gula dengan margarin. Whisking bowl, fungsinya adalah untuk mengocok bahan cake. Selanjutnya, ada flour strainer atau saringan, fungsinya untuk menyaring tepung yang akan dicampur dengan bahan kering atau pengembang seperti coklat bubuk, baking powder, atau baking soda. Peralatan selanjutnya adalah measuring jug, alat untuk mengukur cairan. Dan alat selanjutnya ada rubber spatula atau balon wish, alat untuk mengaduk adonan cake. Dan selanjutnya ada cooling rack, fungsinya adalah untuk mendinginkan cake setelah keluar dari oven. Alat selanjutnya adalah round cake pan, digunakan untuk membuat adonan foam type cake atau unshorted cake, atau butter type cake atau shorted cake. Alat selanjutnya ada square pancake, digunakan untuk membuat adonan foam type cake, unshorted cake, atau butter type cake, shorted cake. Alat selanjutnya ada spring foam pan, digunakan untuk adonan cake yang diberi filling atau topping yang tidak memerlukan untuk dibalikkan cake-nya, seperti cheesecake dan entrement. Alat selanjutnya adalah cube pan, digunakan untuk membuat chiffon cake atau angel food cake. Selanjutnya ada bun pan, digunakan untuk bun cake dan jenis adonan butter type cake lainnya. Bentuknya sangat banyak bervariasi. Alat selanjutnya adalah loaf pan, bentuknya persegi panjang, biasa digunakan untuk aneka adonan butter type cake dan foam type cake. Dan yang terakhir, ada tray pan, biasa digunakan untuk membuat Swiss roll dan adonan foam type cake yang memerlukan hasil cake yang lemaran atau tipis. Nah,
sebelum melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu penyediaan dan penataan peralatan, bahan memasak di tempat mereka bekerja atau area kerja. Perlu untuk diketahui, secara umum istilah-istilah dalam pembuatan cake atau kue yaitu: pertama, resep. Resep adalah seperangkat instruksi yang menjelaskan cara menyiapkan atau membuat sesuatu, terutama hidangan makanan yang disiapkan. Yang kedua, ada istilah kalis. Kalis adalah tahapan pada adonan yang sudah dioleni dengan baik. Seperti dilansir dari Bon Appetit, ketika kamu mencampurkan tepung dan air secara bersamaan, protein dan tepung akan bercampur dan membentuk jaringan gluten. Yang ketiga, istilah proofing. Proofing adalah langkah dalam persiapan ragi roti dan makanan yang dipanggang lainnya, di mana adonan dibiarkan diam dan mengembang terakhir kali sebelum dipanggang. Yang keempat, ada istilah resting time. Resting time adalah waktu istirahat sementara yang diberikan adonan agar adonan menjadi rileks dan memudahkan adonan untuk dapat ditangani pada tahap berikutnya. Dan yang kelima, ada istilah course fat atau shortening pastry. Adalah lemak yang berfungsi untuk membentuk lapisan pada adonan flaky pastry atau croissant, denish, atau puff pastry. Yang keenam, ada istilah dough, ialah adonan. Istilah selanjutnya ada istilah overmixing, merupakan proses pengadukan yang terlalu lama, yang dapat menyebabkan roti tidak mengembang ke atas, melainkan mengembang ke samping. Yang kedelapan, ada overcooking, yaitu pengolahan terlalu matang. Istilah selanjutnya ada proses laminasi, adalah persiapan kuliner yang terdiri dari banyak lapisan tipis adonan yang dipisahkan oleh mentega, diproduksi dengan melipat berulang kali dan menggulung berulang kali. Istilah yang ke-10 ada bain-marie atau hot water bath, adalah teknik memasak yang memakai wadah berisi air panas. Dan selanjutnya ada hygiene, adalah upaya kesehatan yang cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Dan yang terakhir ada clean as you go. Diartikan bahwa saat kita meninggalkan lokasi, maka semua sampah kita jangan ditinggalkan, dibersihkan, dikumpulkan dalam satu kantong yang sudah disiapkan sendiri. Seperti itulah istilah-istilah umum yang harus Ibu ketahui. Yang ketiga, penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di tempat mereka bekerja atau area kerja. Penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di area kerja harus dibuat senyaman mungkin untuk memasak dan juga memudahkan pergerakan dalam bekerja. Tempat menaruh peralatan memasak dan bahan tidak berjauhan satu sama lainnya. Kenyamanan di dapur yang harus diperhatikan berkaitan dengan postur tubuh pekerja. Kesimpulannya, area kerja memasak harus memberikan kenyamanan dalam bekerja di dapur dan mengurangi keluhan terhadap tubuh yang mudah lelah dalam bekerja. Dengan demikian, kondisi kerja yang aman, nyaman, sehat, dan efisien dapat tercapai. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga
dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan bakery and pastry, dilakukan melalui video tutorial ini. Saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!